Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla aw azilla aw uzalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujhal alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang telah begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tidak sanggup berhitung dengan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah turunkan, Allah anugerahkan untuk kita. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kita, Bapak Ibu, adik-adik, sehingga kalau seandainya setiap butiran hujan yang tar lagi ini akan mengguyur kota kita itu sebagai tasbih kita kepadanya, ditambah setiap degup dari jantung kita itu adalah tahlil, tahmid, takbir semata hanya untuk Allah Rabbul Alamin, ketahuilah itu semua tidak akan pernah bisa menyamai dengan besarnya nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Tidak boleh putus, karena nikmat Allah juga nggak pernah putus. Nikmat Allah tidak pernah putus. Sekalipun kita tidur, nikmat Allah ada dalam ketiduran kita itu. Karena itu minimal wujud syukur kita kepada Allah yang merupakan sebuah kewajiban itu adalah di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang tak pernah berdusta, manusia yang menebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, manusia yang kehadirannya ditunggu-tunggu oleh manusia seluruh dunia dan kepergiannya ditangisin oleh seluruh umat di dunia ini, manusia yang dicintai oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, manusia yang benar-benar dimuliakan oleh sang pemilik jagat alam semesta itu Allah. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lepas solawat kita untuk selalu kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya ingin bahas kajian tafsir sebuah ayat, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Temanya itu adalah jiwa yang bertakwa seharusnya punya visi menatap untuk masa depannya. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, surat yang berapa? 59 ayat yang ke-18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu kadzalika minasyahidin. Saudaraku, ikhwatad din hafizakumullah, saya ingin mencoba menafsirkan dari mulai panggilan mesrah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud itu pernah berkata di sebuah kitab yang saya baca, yaitu Tafsir Al-Munir karya Dr. Wahbah Zuhaili, guru saya. Itu mengatakan begini, Ibnu Mas'ud itu kalau ada kalimat-kalimat Allah, ada ayat-ayat Allah dibacakan Bapak Ibu, apalagi ayat Allah itu nadanya memanggil, itu pasti itu Ibnu Mas'ud sigap, konsentrasi penuh, jiwa raganya dikonsentrasiin, seolah
yang dipanggil adalah dirinya. Karena ya ayyuhalladzina amanu, kalau kemudian dipanggil hai orang-orang yang beriman, terus al-bideku, bidek, apa bidek itu? Nggak care, nggak perhatiin, nggak ngedengerin misalnya, berarti kan nggak masuk kategori yang beriman, betul tidak? Misal ada orang namanya Ahmad, mat diem, nggak noleh, oh berarti bukan Ahmad, dia Hasan. Ya kan? Kalau ada orang kita panggil Hasan, juga diem, berarti dia bukan Hasan, berarti siapa? Ahmad, kan begitu saudara. Nah sama, hai orang yang beriman, kita diam saja nih, subhanallah, berarti kita tidak termasuk bagian orang yang beriman itu. Makanya ibu bapak, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ketika dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah, apalagi yang dibacakan itu panggilan, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu kan yang dipanggil kita banget gitu loh, paham tidak? Kita banget gitu. Ya nolehnya itu langsung, ya Allah manggil saya nih. Allah kalau udah manggil nih, mesti ada yang diomongin berikutnya. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Dia care banget, dia seneng banget kalau ada panggilan kayak begitu. Hei orang-orang yang beriman, itulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ini diwaca ini Al-Quran itu ya langsung ojo midak, ojo gak perhatiin SMS-an ono wong maca Quran ngobrol saja. Ibu-ibu itu biasanya kalau pengajian begitu ya kan, sebelum dibacakan Al-Quran ngobrol, waktu dibacakan Al-Quran juga ngobrol, sakwise maca juga ngobrol. Nah ini nggak benar. Lihat kalau sebelum dibacaan ngobrol, setelah dibacaan ngobrol mungkin sih masih ditolerir, tapi ketika dibacaan ayat-ayat Allah saya ngobrol, ini namanya al-namanu wal kebacu tuh saudaraku. Ini terlalu banget. Karena itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bil khususnya adik-adik ini ya, ayo kalau dibacaan ayat Allah tuh langsung sigap gitu loh. Makanya tadi saya bacain gitu loh, saya bacain langsung sigap. Apalagi itu bernada apa? Panggilan, an-nida, seruan, ya ayyuhalladzina amanu, langsung nyambung gitu loh. Saya yang dipanggil begitu tuh. Makanya suatu saat saya ketika di Mekah itu ngaji ke seorang putra dari guru saya, Dr. Said Alwi, lulusan Mesir lulusan Ummul Qura Mekah. Jadi doktor ahli fikih, saya kepingin ngaji gitu ya, sambil ngaji. Nah pada waktu saya bawa gadget, karena saya nggak bawa kitabnya, ternyata kitab yang dikaji itu Bulughul Maram. Saya bawa gadget, pikir saya semua apa yang dikatakan oleh sang dokter itu akan saya catat di gadget saya, di handphone saya. Tapi ternyata di situ disediain kitab-kitabnya. Di Mekah itu naik ngaji itu wis lengkap, semua disediain kitabnya, tinggal ngambil aja gitu. Udah saya ambil kitab itu, kitab Bulughul Maram itu, saya ambil, saya pegang dengan tangan kiri, karena saya tangan kanan pegang handphone. Udah dokter ini ngomong, saya yang baik-baik, maksud saya kalimat-kalimat yang indah saya catat begitu kan, karena nggak bawa bolpen, nggak bawa buku, bawanya handphone. Anak muda kan begitu, buka mushaf, bukan mushaf Al-Quran, tapi apa? Android. Beda dengan zaman dulu, buka mushaf beneran gitu kan. Android itu bukan mushaf. Makanya boleh you bawa ke kamar mandi, tapi ojo dibuka. Handphonenya yang boleh dibawa ke kamar mandi, tapi jangan dibuka. Kalau dibuka tetap nggak boleh gitu kan ya, karena di situ ada lafaz-lafaz Allah, ada kalimat-kalimat thayyibah. Nah tak lama kemudian datang lagi dokter yang lain, tamu nih sebenarnya, yaitu putra Syekh Ismail, seorang al-faqih terkenal, merupakan guru dari seluruh pesantren di Indonesia. Dia punya anak namanya Syekh Muhammad bin Ismail. Dia datang, dia juga dokter di bidang tafsir. Dia datang itu langsung duduk, karena dia dokter, diberi waktu untuk ceramah sama Dr. Said Alwi itu, karena itu forumnya Said Alwi itu kan dia. Maka ketika dia ceramah, dia tuh lihat saya aja. Awalnya dia ngelihat saya agak GR gitu. Wah, dilihat terus sama dokter kan enak, dilihat ulama itu kan enak saudaraku, dilihat ulama itu ada barokah kan begitu kan. Waduh seneng, saya seneng. Tapi lama-lama saya salah tingkah. Kok ngelihat saya terus, ada apa?
Ternyata dia mungkin juga, saya kok dilihat gak berubah-berubah sih, tetap. Ternyata itu dia akhirnya mengalihkan diskusinya itu kepada gimana cara adab memegang Al-Quran. Kan tadi memang yang saya pegang itu kitab, bukan Al-Quran, yaitu Bulughul Maram. Saya pegang di sebelah kiri, handphone di sebelah kanan. Saya pegang begitu. Dilihat saja, dia berani ngomong begini. Ya, di antara adab kita terhadap Al-Quran, meskipun itu bukan Al-Quran, tapi di situ kan ada kalam-kalam Nabi, ada kalam-kalam Allah, mesti di situ juga ada syarahnya kan, ada kalam-kalam Allah. Mbok yang kalau bahasa kita, mbok sing santun gitu, harus ada adab. Langsung tak rubah, saya rubah. Saya kan nggak enak digituin, tapi dia tersenyum sama saya. Ibnu Mas'ud, nah dia menukil riwayat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kalau pegang Al-Quran itu masya Allah, dia seperti hati-hati tangan dua gitu kan. Terus nek mari moco itu dicium begini. Ibnu Mas'ud, yang saya tahu riwayatnya Ibnu Mas'ud itu ditaruh ke kepala begini, tapi ini enggak. Kalau menurut dari beliau itu dicium, dihirup aromanya itu. Makanya adik-adik kalau baca Quran tuh hirup tuh, dan sambil berkata, ya Allah ini kitabmu ya Allah, insya Allah itu ada keberkahan yang luar biasa. Saya masih percaya dengan hal-hal yang kayak begitu tuh ya saudaraku ikhwataddin fillah. Makanya Ibnu Mas'ud tuh orang yang paling berinteraktifnya dengan Al-Quran, termasuk ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah itu dia langsung sigap, apalagi ayat Allah itu nadanya itu adalah panggilan, hei orang-orang yang beriman. Oke, sampai di sini tafsirannya. Kita lanjutin. Ya ayyuhalladzina amanu. Mesti kalau ada panggilan hei orang yang beriman, setelahnya itu ada perintah atau ada kalam lain dari Allah untuk dipraktikkan oleh umat manusia. Dan ternyata itu ada perintah kan, surat Al-Hasr ayat 59. Apa kata Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ntar kapan-kapan kita ngaji, karena ini waktu ya, kita ngaji apa bedanya iman sama takwa. Kenapa di sini Allah kalau iman itu ya ayyuhalladzina amanu itu mesti turunnya biasanya ittaqullah. Biasanya ittaqullah. Nanti kapan-kapan kita bahas ini. Saya nggak akan membahas ini, nanti nggak nyampe kepada topik utamanya. Topik utamanya adalah perintah yang kedua dari Allah. Apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Apa artinya itu? Seyogyanya setiap jiwa yang bertakwa. Begitu dikaitkan dengan pertakwaan. Wal tandur nafsum, nafs ini adalah jiwa yang bertakwa. Ma qad, seharusnya melihat ma qaddamat, apa yang ia lakukan, lighad. Apa lighad ini? Untuk hari esoknya. Seorang jiwa yang bertakwa seharusnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah melihat apa yang dia lakukan, memperhatikan apa yang ia lakukan, maqaddamat lighad, untuk hari esoknya. Nah ini yang ingin saya bahas. Apa yang dimaksud dengan ghad? Lighad itu apa? Kalau terjemahan kan hari esok, ya kan? Kalau terjemahan hari esok, memang ghodun atau ghodan itu artinya adalah esok hari. Nah, cuman pakar-pakar tafsir itu memberikan penafsiran yang dimaksud ghad itu ada dua. Yang pertama yang dimaksud ghad itu adalah akhirat. Jadi terjemahannya adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, seyogyanya setiap jiwa yang bertakwa memperhatikan apa yang dilakukan, melihat apa yang dikerjakan, lighad itu untuk akhiratnya. Begitu itu terjemahannya. Dari mana menafsirkan ghad itu akhirat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ulasan, di antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi, juga ada riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Ahmad bin Hambali, itu menyatakan begini. Rasulullah pernah bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi ini, al-qayyis itu artinya adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandana nafsahu, yaitu orang yang dana nafsahu, bisa ngukur Pak apa yang ia lakukan itu. Bisa diukur apa yang dilakukan dengan ukuran apa? Syariat, halal, haram. Jadi cerdas versi Nabi itu cuma ada dua. Mandana nafsahu, yang kedua wa amila lima ba'dal maut. Ya nanti akan saya bahas.
Cerdas itu bukan hanya numerical. Cerdas itu bukan hanya karena hitung-hitungannya luar biasa canggihnya. Enggak. Pernah suatu saat Sayyidina Ali, saya lupa ya pernah cerita atau tidak ya di sini. Sayyidina Ali pada waktu itu didatengin atau kedatangan 3 orang pria bersaudara sambil membawa 17 ekor kambing. Yang mana 17 ekor kambing ini adalah merupakan warisan. Warisan dari siapa? Orang tuanya. Mereka bertiga itu bingung karena apa? Karena ternyata 17 ekor kambing ini harus dibagi. Yang pertama, yang kakak itu dapat setengah dari 17, yang adiknya dapat 1/3 dari 17, yang kakaknya itu yang adiknya lagi paling kecil dapat 1/9 dari 17. Yang lebih bingung lagi, wasiat bapaknya jangan sampai ketika membagi itu menyembelih kambing-kambing itu. Kan bingung Pak, kenapa bingung? Loh ya, setengah dari 17 itu kan 8,5, kan nggak mungkin nggak nyembelih, pasti disembelih. Kan 8,5 ya pembagi ini, itu kan. Terus yang kedua, 1/3 dari 17 piro? Dek sayang, berapa? 1/3 dari 17 berapa? 5,6 sekian gitu. 5,6 sekian. Tambah bingung mana ya apa cara nyembelih? Maksud saya ya apa cara bagi ini kan begitu. Terus yang adik paling kecil dapat berapa? 1/9 dari 17. Berapa 1/9 dari 17? 17 dibagi 9 berapa? 1,9. Mosok dikei kambing gak ono ndase kan nggak mungkin, itu kan ya. Jadi mau nggak mau ono yang dipotong kan begitu. Padahal wasiatnya apa? Tidak boleh ada yang dipotong. Biar beranak pinak. Itu tuh wasiat orang tuanya. Nah, datanglah kepada Imam Ali, Amirul Mukminin pada waktu itu radhiyallahu anhu. Kata Imam Ali, "Oh, gampang ngono iku." Gampang gimana Ali? Sayyidina ya Amirul Mukminin. Ngene tak tambahi situ, saya tambahi 1, berarti berapa kalau ditambahi 1 ekor kambing? 18. Bagiin ben genep, setengah dari 18 berapa? 9. Oke, setengah 18 9, 1/3 dari 18 berapa? 6. 1/9 dari 18 berapa? 2. Totalan berapa jumlahnya? 9 6 2 berapa itu? 17. Akhirnya balik mana ke Sayyidina Ali 1. Bingung tidak sampai? Saya bicara ini di depan seorang dosen kandidat doktor matematika. Itu Pak, Bu, sempat bingung beberapa menit. Itu kandidat doktor matematika ITS sempat bingung. Apa mana sampean? Subhanallah. Inilah kecerdasan tidak diangka-angka, ya enggak? Kenapa kok bisa begitu? Kalau saya gini nih, si dokter matematika tadi itu langsung ngomong begini ke saya. Oh, itu ilmunya begini Pak Ustadz, bla 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 bla. Lu saya dijelasin ilmu matematika lu bingung. Aku gak paham. Pokoknya yang penting yang saya paham maksudnya cerita ini riwayatnya gak jelas juga, tapi maksud cerita ini adalah apa? Bahwa seseorang yang mau berbagi dengan orang lain tidak akan pernah mengurangi hartanya. Sayyidina Ali mau berbagi 1 ekor kambing, tetap balik mana ke Sayyidina Ali, betul tidak? Coba kalau kakaknya yang dapat 8,5, adik-adiknya ngomong ini, loh Mas, kok nanggung sih 8,5? Wis songo pisan lah Mas, wis gak apa-apa tak ikhlasno. Coba begitu. Terus yang adiknya nomor 2 ngomong kan dapat berapa? 5,6. Nanggung Dek, kata Masnya, udah 6 pisan. Sing adik dapat 1,9. Ya Allah, kace endas itu ayo masuk cek angel. Ya gak apa-apa pen pisan, loro misalnya gitu. 2 ekor kambing. Selesai lengkap. Tapi karena sejak awal itu saklek, sejak awal itu wis pokoknya tekku saiki, tekku segini, punya saya segini, nggak boleh dikurangin. Ya akhirnya terjadi apa? Ya bingung saudaraku. Karena itu ikhwatuddin fillah, cerdas itu versi Nabi itu ada 2 Bapak Ibu. Dalam riwayat Imam Tirmidzi yang disebut apa tadi? Al-Qayyis. 1 kata Nabi apa cerdas itu? Al-Qayyisu mandana nafsahu, yaitu orang yang bisa ngukur dirinya ketika mau melakukan aktivitas dengan ukuran apa? Syariat. Dengan ukuran apa? Halal haram. Jadi orang yang cerdas itu Bapak Ibu bukan karena profesor, doktor, kiai haji gitu, bukan. Umpamanya berderet abjad yang namanya gelar-gelarnya itu, bukan. Ternyata profesor doktor nyabu kemarin ya enggak ya? Ya,
baru nih berita, wah subhanallah, sedih kita. Guru besar nyabu sama santrinya, guru besar nyabu sama mahasiswinya, itu kan ketangkep sama polisi di daerah Makassar itu kan. Itu kan sesuatu, ya Allah. Profesor, doktor, ono kiai ini bisa, tapi gendana bojone tonggo. Subhanallah, menyedihkan tuh saudaraku, ya kan? Ada orang nggak punya gelar, tapi setiap dia melangkah hitungannya syariat. Iki halal atau haram ya? Itu yang luar, itu yang cerdas ya. Orangnya biasa-biasa saja, ya gelar ya gak ono, guru ngaji TPQ misalnya itu. Tapi masya Allah, megeng terhadap syariat, berpegang teguh terhadap syariat. Itu yang kata Nabi Al-Qayyis, itu yang kata Nabi adalah orang yang cerdas, saudaraku. Terus yang kedua apa kata Nabi orang yang cerdas itu? Menafsirkan surat Al-Hasr ayat 18. Wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan aktivitinya, melakukan suatu aktivitasnya lima ba'dal maut, berorientasi untuk pasca kematian. Nih orang yang cerdas, semua aktivitasnya yang dipikir aktivitas ini diperuntukkan untuk apa? Pasca mati, bukan mati. Maksudnya apa? Hidup itu saudaraku bukan untuk mati, karena kita pasti mati. Ya kan, nggak ada orang apa cita-citamu mati, oh itu frustasi. Orang kalau hidup untuk mati itu frustasi. Karena apa? Nggak perlu bercita-cita dia mati, dia pasti mati, saudara. Hidup itu juga tidak perlu juga untuk hidup. Buat apa hidup untuk hidup? Orang kalau hidup untuk hidup, siap-siap dia dikecewakan oleh kehidupan itu. Setuju tidak? Kalau hidup untuk makan, siap-siap dikecewakan dengan makanan itu. Hidup untuk bekerja, siap-siap dia dikecewakan untuk bekerja. Hidup untuk jabatan, siap-siap dia dikecewakan dengan jabatan. Hidup untuk hidup, suatu saat kehidupan itu yang akan mengecewakan dirinya. Tapi kalau hidup untuk yang maha hidup, sang maha hidup la yukhliful mi'ad, tak akan pernah mengingkari janji dan gak akan pernah mengecewakan kita, saudaraku. Mana ada Allah mengecewakan kita? Gak ada. Yang banyak mengecewakan kita adalah manusia, betul tidak? Orang yang paling dekat dengan kita pun satu saat bisa mengecewakan kita dalam kehidupan kita. Orang yang paling mencintai kita pun satu saat bisa mengecewakan hidup kita. Kalau kita bersandar pada sebuah kursi, awalnya enak, tapi lama-lama ternyata kursinya patah, jatuh, sakit mbak, sakit mas. Tapi kalau kita bersandar kepada yang maha menciptakan segalanya, nggak akan pernah patah, karena Allah itu kuat, maha kuat, ya kan? Dan nggak akan pernah Allah menyakitkan kita. Jangankan kepada kita yang insya Allah soleh dan solehah ini, jangankan kepada kita yang insya Allah ini ibadahnya lempeng, kepada orang yang durhaka sekalipun Allah nggak pernah menyakiti, saudaraku. Buktinya apa? Loh, apakah di hari ini di saat ibu bapak lagi ngaji di sini di Nurul Hayat sini, kira-kira saya ingin tanya, apakah di belahan wilayah yang lain tidak ada yang berzina? Oh, no yang berzina. Di saat orang lagi qiyamul lail, apa ya gak ono yang berzina, minum-minuman keras di hotel dugem, wah ke. Di saat kita malam Jumat cari barokah, ya kan? Di saat yang bersamaan di malam Jumat prostitusi luar biasa itu di negeri-negeri lain banyak, saudaraku. Kira-kira mereka langsung dimusnahkan sama Allah? Tidak, saudara. Bayangkan, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita semua, saudaraku. Lawang sing durhaka saja dibiarkan sama Allah, dibiarkan di dunia, siapa tahu dia bisa bertobat, sik diinteni sama Allah. Makanya malaikat itu kan ada istilah raqib atid. Saya menggunakan istilah ya, sebenarnya di sebagian ulama menyebutkan malaikat pencatat amal itu namanya bukan raqibun atid. Raqibun atid itu kan di dalam Al-Quran, ladaihi raqibun atid, bahwa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu dalam Al-Quran ya, bahwa tidaklah seseorang itu berucap kecuali di sisinya itu ada malaikat yang raqib atid. Raqib itu yang mengawasi dengan luar biasa, atid nempel. Jadi itu bukan nama sebenarnya, sebagian ulama menyatakan begitu, tetapi itu adalah sifat malaikat. Nah, tetapi bahwa ada dua malaikat pencatat amal baik dan amal buruk ada hadisnya, cuman untuk namanya itu masih ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama.
Nah, ada sebuah hadis begini, sebenarnya ada malaikat yang kanan dan ada malaikat yang kiri. Nah, malaikat yang pemimpinnya yang mana? Pemimpinnya. Kalau malaikat kanan ini nyatet sing api-api, malaikat kiri ini nyatet sing elek-elek. Sing mimpin sinten? Yang mimpin siapa? Yang mimpin adalah malaikat kanan. Jadi kalau nih ibu-ibu nih, bapak-bapak nih berbuat baik, set, langsung sama malaikat sebelah kanan dicatat, set, 10. Nek niat tok situ. Ngelakoni 10. Itu langsung catat gitu kan. Niat tok itu, niat ngaji. Iku wis 1 pahala. Niat tok. Terus keturun yo situ. Nggak dapat apa-apa gitu kan. Dapatnya cuma 1. Iya enggak? Datang, wih 10. Tapi nek wong itu niat berbuat buruk itu tidak dicatat sama Allah sebagai sebuah keburukan. Baru itu kan hebatnya Allah kan begitu, sayangnya Allah begitu. Baru kita ngelakoni keburukan, malaikat nyatet di situ, duduk 10. Malaikat yang sebelah kiri mau nyatetin, set, sama malaikat yang sebelah kanan, karena pemimpin. Wait, tunggu. Intadir, tunggu, sab'ah saat, itu teks hadisnya. Intadir sab'ah saat, tunggu 7 saat, itu bisa kita artikan 7 jam, bisa macam-macam. Saat itu tunggu sebentar, bahasa kita juga begitu. Ojo langsung dicatat. Saking apanya? Saking Allah ini nunggu orang-orang yang berbuat jahat itu. Siapa tahu dia beristighfar, siapa tahu dia bertobat. Jadi ini kita terjemahkan tekstual, intadir sab'ah saat, tunggu 7 jam. Jadi ini ngelakoni maksiat jam itu berarti dinteni sampai jam 2 siang. Tunggu. Siapa tahu jam 12 zuhur dia sholat. Loh, sholat dia diampuni dosanya. Loh, gak sido dicatat. Memang begitu. Tapi lebih dari itu dicatat, saudaraku. Tuh, sayangnya kalau kita bersandar kepada yang maha hidup, maka Allah nggak akan pernah mengecewakan kita, ya nggak? Jangankan kepada kita yang insya Allah lempeng-lempeng di ibadahnya, ngajinya luar biasa, ya nggak akan mengecewakan kita tuh. Lawang kepada yang benar-benar durhaka kepada Allah saja Allah nggak mengecewakan kepada mereka, apalagi kepada kita. Karena itu ayo wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Makna ligot pertama itu adalah seyogjanya setiap jiwa yang bertakwa itu adalah apa yang dia lakukan untuk orientasi yang maha hidup, hidupnya untuk yang maha hidup, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Itu akhirat, itu God, arti God di situ. Mungkin ada pertanyaan, gimana Pak Ustadz caranya supaya hidup kita untuk yang maha hidup, bukan hidup untuk hidup, apalagi hidup untuk mati, kan begitu kan ya? Kalau hidup untuk mati pasti frustasi itu Pak, pasti frustasi itu. Orang bunuh diri itu pasti frustasi, ya kan? Seperti tadi saya baca miris banget gitu kan? Miris banget, ada anak SMP yang naik ke tower terus dia lompat. Itulah ya kita harus bahas. Makanya nanti kapan-kapan kita bahas tafsir lagi tentang makanan haram dan dampaknya dalam kejiwaan seseorang. Dan itu pengaruhnya juga pada kenapa anak sekarang suka membuli teman dewe. Terus SD juga begitu, SMP juga begitu, sing dewasa lebih-lebih. Ya itu gara-gara bisa jadi adalah makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita yang tidak dihalalkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Itu saudaraku ikhwat tadi. Pertanyaannya tadi apa? Gimana caranya Pak Ustadz supaya hidup untuk yang maha hidup? Saudaraku ikhwat tadi, nafizakumullah, caranya ada dua. Satu, luruskan niat antum, luruskan niat kita dalam kehidupan ini. Apa saja itu harus diluruskan niatnya. Setuju tidak? Maksudnya apa diluruskan? Lurus niat untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau kita hidup ini golek ridho Allah, insya Allah gak melingsi. Maksudnya gak menyimpang dari syariat. Kerja. Sampai buat apa kerja? Ya saya untuk keluarga saya, supaya bisa sekolah anak-anak saya, supaya istri saya benar-benar bisa tidak kemana-mana. Misalnya istri saya biar benar-benar dengan saya bekerja, dia konsentrasi ibadah, misalnya konsentrasi ngerambut anak. Niat yang ngono jenenge niat yang diridhoi oleh Allah. Itu termasuk niat yang lempeng, niat yang lurus. Itu saudaraku. Saya kalau nggak niatnya lurus mesti galau. Saya punya
punya majelis ya. Jadi ada kebetulan seorang teman pengusaha distro, tahu distro ya? Distro itu baju-baju anak muda itu. Dia punya di beberapa plaza gitu. Nah, setiap hari Rebu itu seluruh pegawainya, dan dia nggak mau terima pegawai perempuan. Si teman saya pengusaha ini maunya laki-laki. Nah, itu semua pegawainya itu ngaji ke saya itu majelis. Ya sebentar lah, kalau ngaji sama saya itu nggak lama-lama ya nggak. Ya 1 jam kurang kan. Nah, kita ngaji. Nah, suatu saat ada yang pamit ke saya, Pak. Di antara itu ada yang pamit ke saya. Pak Ustadz, saya udah nggak ngaji lagi sama Pak Ustadz. Lu ada apa? Saya mau pindah kerja, Pak Ustadz. Oh, ya, sudah pamit sama teman-teman? Sampun Pak Ustadz. Hanya dengan Pak Ustadz yang belum. Ya. Mau kerja di mana? Ke Bali Pak Ustadz. Kebetulan dia foto model. Dia daftar jadi foto model. Dia terima di Bali foto modelnya. Sudah siap kamu? Saya bilang gitu. Makanya saya ini minta doa. Ya saya doa yes. Tapi ini niatnya harus ditoto. Saya bilang gitu. Untuk apa? Pindah ke sana. Insya Allah saya sudah tata Pak Ustaz. Ya wis, bismillah. Udah, kontak-kontak ya. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia datang lagi. Dia dengan wajah yang tidak seceria sebelum dia berangkat. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu galau? Stres kamu? Iya Pak Ustaz, saya ini bingung Pak Ustaz. Lu bingungnya kenapa? Lah iya, mesti setiap akhir bulan itu mesti saya ngebon. Loh, emang gajimu gak cukup di sana? Wow, ukuran logika saya Pak Ustadz, besar gaji saya itu, tapi kok bingung saya. Setiap akhir bulan kok ya mesti ente. Saya langsung korek kembali. Mas, bisa jadi sampean ini Mas niatnya ketika bekerja itu tidak ditata. Saya ingin tanya, gajinya berapa? 20 Pak Ustadz. 20 apa? 20 juta Pak Ustadz. 20 juta? Akhir bulan habis, saya bilang itu. Buat apa itu? Ya anak muda lah Pak Ustadz, buat senang-senang. Nah ini yang gak diridhoi oleh Allah, saya bilang. Bagaimana you hidup bisa untuk yang maha hidup kalau tujuan hidup Anda, tujuan bekerja Anda, tujuan berkeluarga, tujuan apa saja ternyata mencari tujuan yang tidak lurus, yang tidak diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi gimana Pak Ustaz? Coba kalau duit 20 juta itu 10%-nya saja you peruntukkan untuk ibu Anda yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa, insya Allah barokah. Gitu ya Pak Ustaz? Iya. Akhirnya beberapa bulan kemudian setelah itu dia kontak lagi, dia seneng banget ya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tenang sekarang, sholat sudah ala waktiha, tepat waktu gitu kan. Oh ya bagus. Terus gimana? Ya saya sesuai dengan saran Pak Ustadz, tidak hanya 10%. Jadi saya bagi 10% untuk ibu saya, 10% untuk sedekah saya dan zakat saya, kemudian 10% itu untuk adik-adik saya sekolah, dan 10% itu saya untuk saving saya. Sisanya ya untuk kehidupan saya di sana Pak Ustaz. Selama yang sisa itu juga tidak diperlakukan kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah, insya Allah yang sisanya 40% itu akan menyelamatkan Anda dunia dan akhirat. Itu saudaraku. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bekerja apa saja enggak dilarang dalam Islam. Karena hukumnya apalagi bagi laki-laki itu hukumnya wajib ya. Tetapi total niat gitu loh. Total niat. Kalau niatnya itu mencari ridho Allah, pasti pekerjaan yang dicari itu tidak akan nyerempet yang bertentangan dengan Allah. Pekerjaannya halal, jadi pejabat, pekerjaan halal. Tapi niatnya ingin supaya dapat duit banyak, lebih cepat kaya, bla 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 bla. Akhirnya nyerempet, tidak diridhoi oleh Allah. Bagaimana hidup untuk yang maha hidup kalau begitu? Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, yang pertama, gimana supaya hidup kita untuk yang maha hidup? Yaitu niat kita harus mencari ridho Allah. Yang kedua apa? Bapak ibu yang dirahmati Allah, supaya hidup ini untuk yang maha hidup, yaitu apa? Awali setiap kita beraktivitas dengan doa. Awali seluruh aktivitas kita dengan apa? Doa. Kalau kita bisa mengawali seluruh aktivitas kita dengan doa, insya Allah barokah. Karena dalam sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua perkara yang tidak dimulai
dengan basmalah, maka abtar itu akto itu terputus. Apanya terputus? Nilai pahalanya. Dengan bahasa lain Pak, kalau kita derivasikan lebih jauh lagi, semua aktivitas ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kalau tidak dimulai dengan doa, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Anda bekerja di perbankan yang bisa jadi gak ada urusan dengan keukhrawian, tapi Anda mulai ketika bekerja itu basmalah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Setiap langkah itu dihitung pahala sama Allah Rabbul Alamin. Ini hidup untuk yang maha hidup, saudaraku, ikhwatuddin fillah. Dan ini makna ghad pertama, yaitu apa? Akhirat, yaitu untuk Allah, untuk kepentingan akhirat kita. Terus makna kedua ghad itu apa? Makna kedua ghad itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ghad, ya hari esok, ya esok, letterlek. Jadi wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Seyogjanya setiap jiwa yang bertakwa melihat apa-apa yang ia kerjakan, apa-apa yang ia lakukan li ghad, untuk esok. Jadi benar-benar esok, bukan akhirat. Esok itu besok, dari hari ini, gitu kan. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ya maksudnya apapun yang kita kerjakan hari ini Bapak Ibu, harus bisa membuat pekerjaan esok hari jauh lebih baik daripada hari ini. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada kemarin, maka itu adalah beruntung. Tapi man kana yaumuhu mislu amsihi, dan barang siapa yang hari ini itu podo sama dengan yang kemarin, yaitu fahuwa makbun, itu rugi saudaraku, rugi. Istiwas usaha tapi BIP misalnya, ya modal kembali tapi kan nggak dapat apa-apa. Itu dalam konteks bisnis pun dianggap rugi, dalam konteks kita beraktivitas untuk Allah pun juga rugi nek podo itu. Dan lebih cilokok lagi apa? Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi, hari ini lebih buruk dari kemarin, wis fahuwa mal'un, itu terlaknat oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tatap masa depan ini, maksudnya esok hari ini, dengan kita memperbaiki aktivitas di pagi hari ini, supaya entar sore jauh lebih baik. Sore hari kita perbaiki supaya esok hari itu jauh lebih baik. Nah pertanyaannya, gimana caranya Pak Ustadz supaya esok hari jauh lebih baik? Gampang, 3 saja yang harus kita perhatiin: wajib, sunnah, mubah. Maksudnya apa wajib itu Pak Ustadz terkait dengan esok hari harus lebih baik? Maksud saya, perhatiin kewajiban kita, terutama yang kepada Allah, terutama sholat. Ojo sampai Bapak Ibu sholat kita itu sholat memeh. Apa? Sholat apa? Memeh. Apa sholat memeh itu? Yaitu sholat duhur meh asar, sholat asar meh maghrib, sholat maghrib meh isya, sholat isya meh duhur. Lu kok bisa sholat isya meh duhur Pak Ustadz? Lah iya, meh duhur baru keilingan, baru ingat semalam belum sholat isya. Itu al-nemen wal kebaco itu saudaraku. Yang lebih nemen lagi itu sholat memeh itu apa yang terjadi saudaraku? Sholat duhur meh asar, salam sudah adzan maghrib saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar. Lu ngono itu ya gak langsung sholat, sik melencing maneh, terus ngenteni sholat memeh berikutnya. Itu yang saya maksud. Bagaimana mungkin Anda hari esok bisa lebih baik kalau dari aspek kewajiban saja Bapak Ibu ada-ada nggak memperhatiin? Ayo jangan sholat memeh. Biasanya sholat memeh ini kebanyakan para profesional, para pekerja-pekerja di kantor, karena kesibukan yang luar biasa, ono azan pun ya terus itu kan, atau bahkan bisa nggak pernah dengar azan, Loh kalau sekarang ada gedung yang tinggi terus kita berada di situ, nggak ada dengar kita azan, ya toh, nggak ada azan. Terus jam 1 sik kerja, jam 2 kerja, jam 2:30 ya Allah aku gurung sholat zuhur. Mending dia ngomong ya Allah, berarti dia masih ingat sama Allah. Tapi kan sholat zuhurnya kan tinggal kurang 5 menit, wudunya saja sudah 2 menit. Assalamualaikum, Allahu akbar, asar sudah.
asar. Ngono itu gak langsung nyambung sholat asar. Sik kerja maneh ngenteni asari ngenteni maghrib. Subhanallah. Ayo Bapak Ibu, ojo sampai sholat apa? Memeh. Yang kedua, sunnah diperhatiin. Sunnah rawatibnya. Loh Pak Ustadz mau kober sholat rawatib ya apa Pak Ustadz? Lah wong sholatnya aja memeh. Masa iso sholat qobliyah zuhur nek sholat zuhur asar? Ya enggak mungkin. Sholat ba'diyah zuhur nek sholat zuhurnya asar? Enggak mungkin. Sholat qobliyah subuh nek subuhe subha. Apa subuh itu? Subuh di waktu duha. Ini susah. Jadi karena itu ayo sunnahnya diperbaiki supaya esok jauh lebih baik. Terus yang ketiga, kok bingung saya Pak Ustadz? Saya itu bingung. Kalau yang wajib diperhatiin, oke deh kita tambah yang wajib tambah baik gitu kan ya. Terus sunnah ditambah. Biasa agak qiyamulail, biasa agak duha ya kan. Loh nek mubah iki apa maksudnya? Loh beda. Kalau mubah itu nek iso dikurangi, Mas. Nek iso mubah Bu dikurangin. Kayak meja ini Bunda, Meja ini kalau dibagi 3 space ya, ruangnya, luasnya, ini kita wajib, yang tengah sunnah, yang sebelah kanan sendiri ini mubah. Kalau space mubah itu diperluas, kira-kira ngambil space sunnah tidak? Halo? Kalau space mubah ini kita lebih banyak lagi, kira-kira makan yang sunnah tidak? Makan. Terus tambah banyak lagi, makan yang wajib tidak? Makan. Artinya apa? Wong nek kaken mubah itu saudaraku isok males ngelakoni sunnah. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam besar An-Nawawi rahimahumullah itu disebutkan definisi warok. Tahu warok enggak? Bukan warok Ponorogo. Jadi salah satu sifat yang harus kita miliki wirai warok. Itu salah satu definisinya adalah apa? Yaitu meninggalkan sesuatu yang dibolehkan, yaitu sesuatu yang mubah. Artinya ojo kakean mubah. Pak Ustadz, saya masih belum paham. Mubah itu apa? Ya akeh to mubah. Mubah itu nonton sinetron itu mubah. Lu ibu-ibu mulai jam 7 sampai jam 7 sinetron. Judulnya macam-macam. Apa meneh saiki ono Brahma ada hafal loh. Hafal Mas. Pak, hafal ibu-ibu Brahmana. Sing mangkelno hati. Saya tanya ke ibu-ibu, apa api film Brahmana ibu apa? Ganteng-ganteng Pak Ustaz. Astagfirullah. Saya bilang istighfar. Kalau suami sampean itu, saya belum bersuami Pak Ustaz. Lihat meskipun belum bersuami, kalau sudah kayak begitu niatnya, itu sudah tidak baik. Kaken mubah. Apa contoh mana kaken mubah? Wong lanang turu ini kan kegiatan Sabtu Minggu. Turu wong nek sekarang turu tuh boleh enggak? Ya boleh. Tidur tuh boleh. Tapi kalau kebanyakan tidur jadi al malesu wal aras-arasen, itu yang terjadi saudaraku. Biasanya maca Quran lempeng coba nek maca Quran ini terkurangin kan lama-lama apa? Males. Makanya gimana caranya Pak Ustadz supaya mubah ini terkurangi? Istiqomah. Ngono saya takok mana teman-teman ini. Gimana caranya kita istiqomah Pak Ustadz? Kan gak mari-mari ngaji itu kalau begitu kan ya. Saya bilang begini, gampang nih, ngono takok tok gampang. Istiqomah itu ya harus dipaksa, saya bilang gitu. Ngono saya ngeyel, Pak Ustadz, kata ustadz saya, yang namanya ibadah itu harus dari sini Pak Ustadz. Jadi kalau marah aja sakitnya di sini, itu maka seluruh ibadah itu juga harus mulai dari sini Pak Ustadz. Maksud di sini itu apa? Hati. Ibadahnya nggak dimulai hati Pak Ustadz, gak keterima. Itu kata ustadz. Saya bilang ini, ustadz jenengan yang ngomong begitu itu gak salah, bener. Saya ingin tanya, sampai nek kepingin menjalankan mobil, ya apa caranya? Ya di starter Pak Ustadz, breng jalan. Iku nek mobil tahun 2000 ke atas.
Tapi nek mobil tahun 70 ya apa caranya? Sorong starteren sampai meniren ya gak iso murip saudaraku. Ya disorong dhisik ngomong sampai berpaya-paya grong 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 grong. Waduh ya. Nah, makomi kita makomi sampean, makom motor 70. Duduk mobil era 2000-an. Nek mobil era 2000-an sering jalan. Kita itu loh dalam beribadah masuk kategori mobil era 70. Iso-iso mobil era sebelum Masehi mungkin. Pakai didorong, gak ono mesin blas gitu misalnya ini. Itu sudah. Nah sama. Ayo saya tanya, sampean tangi bengi dipaksa apa mlaku dhewe? Awal. Ya dipaksa pakai beker. Wong beker handphone iku lho iso ono, kan ada kan ya, ada yang bisa bekernya itu beker 1, beker 2, alarm 1, alarm 2, alarm 3. Itu sampai alarm 10 lho gak tangi-tangi. Ngono iku yo ngeyel. Ini mati gitu aneh. Ya apa mati? Wong setiap bunyi satu pateni turu maneh. Bunyi satu pateni turu maneh. Dipaksa dulu. Saya sama anak saya subuh pokso, ndak apa-apa. Kenapa? Itu bagian daripada proses pendidikan. Engkau suwe-suwe hati sok melaku dewe. Ada sebuah kenikmatan gitu tuh. Mbah saya dulu disiram air. Bangun. Ya, turun mana? Ditinggal sama abah saya, ditinggal ngaji sudah sholat. Mari ini sebentar lagi azan. Tangi, wis diseret. Sudah di pinggir, wis sudah duduk, tidur lagi. Ya jenenge arek cilik to ya. Abahku langsung terakhir disiram payur. Ya akhirnya tangi basah kuyup. Awal ya makso, tapi sekarang kita sudah menikmatin bahwa pendidikan yang dulu itu subhanallah. Gitu caranya. Bisa dimengerti ini? Semoga besok lebih baik daripada hari ini, saudara. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup. Ada pertanyaan? Oh, alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Memang luar biasa di sini ini. Luar biasa. Baik, kami persilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan. 2 dulu. Silakan Bapak. 1 lagi. Mungkin langsung ya, nanti akan dijawab langsung. Tolong sebutkan nama Bapak nggih biar kenal semua. Yang akhwat silakan, mungkin ada. Baik, Bapak dulu. Silakan sebutkan nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmat, Pak. Asalnya dari Trenggalek dulu, asalnya. Sekarang di Surabaya. Dari mana, Pak? Trenggalek annya. Oh, Trenggalek, ya. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan saya, dengan adanya yaitu elektronik yang mencuat seperti HP dan sebagainya, seperti HP itu kadang-kadang diisi dengan lafaz-lafaz Al-Quran yang tidak ada artinya seperti Quran. Sekarang itu kalau di dalam Al-Quran kan ada la yamassuhu ilal mutahharun. Terus sekarang bagaimana kalau memegang HP itu tanpa suci bahannya? Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang handphone gak berwudu, Pak ya? Oh, ya boleh, cuma pegang handphone, Pak. Gak perlu pakai wudu juga ada apa-apa. Kalau pegang handphone. Kalau yang pegang mushaf Al-Quran, para ulama pun tidak mengharuskan, cuman menganjurkan, yaitu mensunnahkan kita dalam kondisi suci. Jadi baca Quran itu kalau bisa dalam kondisi suci, pegang Al-Quran itu kalau bisa dalam kondisi suci. Itu para ulama terkait dengan mushaf Al-Quran itu memang menganjurkan banget ya, tidak wajib. Artinya kalau pegang menjadi haram kan begitu, enggak, menganjurkan, mensunnahkan
mustahab kalau para ulama bilangnya begitu, ketika baca Al-Quran dalam kondisi suci gitu kan, atau ketika menyentuh Al-Quran dalam kondisi suci. Itu jumhur ulama begitu. Nah, terus bagaimana dengan Al-Quran yang ada di handphone? Tadi sudah saya sempat saya bahas sedikit ya. Selama handphone itu tidak diaplikasikan, Pak, jadi tidak dimunculkan mushaf Al-Qur'annya, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah mushaf Al-Qur'an. Jadi dibawa ke kamar mandi pun boleh, Pak. Ngono ada yang ngotot, nggak boleh, Pak Ustaz. Kenapa nggak boleh? Kan di dalamnya ada ayat-ayat Allah, meskipun nggak dibuka, tapi di dalamnya itu, di softwarenya itu ada ayat-ayat Allah. Ya kalau begitu orang yang hafal Al-Qur'an pun nggak boleh masuk WC. Saya gampang aja, Pak, kalau debat sama orang-orang gitu, Pak. Betul tidak? Udah yang orang hafidul Quran nggak usah masuk WC. Loh, po, nang otak iku lho Al-Qur'an kabeh. Gitu. Nggak boleh masuk itu. Nah, sama, Pak. Selama tidak yang nggak boleh itu ketika terbaca atau terbuka. Itu nggak boleh. Meskipun nggak dibaca, dibuka, Pak, itu nggak boleh. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu melepaskan cincin beliau yang ada label Muhammad Rasulullah, ada Rasulullahnya, ada Allahnya, itu dilepas sama Nabi gitu kan. Sehingga para ulama dari sini lafdzul jalalah, termasuk lafadznya Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad SAW, itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Nah, kalau handphone ada tulisan ayatnya, ya selama tidak dibuka, no problem. Terus kalau membaca gimana? Kalau membaca, ya memang kan tadi membaca ayat Al-Qur'an itu dianjurin banget untuk kita dalam kondisi wudhu. Jangankan kita membaca Al-Qur'an, Pak, datang ke sini ini kalau bisa ngaji dalam kondisi wudhu itu jauh lebih baik. Kalau bisa kita nggak boleh lepas dari wudhu gitu kan. Itu jauh lebih baik. Begitu, Pak, ya? Oke. Ada yang lain? Silakan. Mic-nya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz dari Geraha Gunung Anyar, menanyakan mewakili pertanyaan anak saya. Anak saya nomor satu adalah perempuan, menanyakan pada saya yang jawabnya masih belum bisa maksimal. Karena begini pertanyaannya, Pak, kalau orang perempuan haid bolehkah pegang Al-Quran atau mengaji? Nah, saya belum bisa jawab. Mungkin saya mengharap jawaban yang pasti. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada yang lebih fakih ya, nanti di forum ini juga ada ustadz yang ahli fakih, tapi sedikit saya bahas, mungkin nanti bisa ditambah oleh beliau-beliau. Jadi membaca Al-Quran, saya ulang lagi, sangat dianjurkan dalam kondisi suci. Itu prinsip dasarnya begitu, jumhur ulama begitu. Ya logikanya kan yang kita baca adalah sesuatu yang suci. Kayak begini loh, Pak, kita telepon nih, logika saja dulu ya. Telepon saya. Pertama kita tidur-tiduran. Terus setelah tahu yang telepon itu presiden misalnya, apa ya? Kita langsung duduk kan, langsung duduk gitu ya. Maaf Pak gitu ya. Padahal ya gak ngerti mau turu, mau pencilaan, mau enggak kan gak ngerti yang telepon itu lagi dalam kondisi apa. Tapi kita berubah sikap. Lah apalagi kepada bacaan kalam-kalam Allah. Jadi secara umum membaca ayat-ayat Allah itu dalam kondisi harus suci. Itu satu. Tetapi kalau kita berbicara fikih, ya ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama itu menyatakan tidak mengapa membaca Al-Quran dalam kondisi tidak suci. Sebagian ulama itu membolehkan dalam kondisi tidak suci. Cuman ulama ini ngasih beberapa catatan. Catatan yang pertama, kalau membaca Al-Quran itu menjadi wiritannya. Ngerti nggak istilah wiritan? Menjadi kebiasaannya. Misalnya gini, one day one juice. Oh, dia tiap hari ngejus, dia tiap hari ngejus itu kan. Maksudnya baca satu juz Al-Quran. Istilah saya ngejus, istilahnya. Kita ngejus rutin. Dan umpamanya kan
Al-Quran ini kan 30 juz, kan diharapkan supaya hatam 1 bulan. Lho nek wong wedok, nek petung dino, iya nek petung dino, nek 15 hari, 14 hari, kan berarti tidak ngejus selama 14 hari. Dia nggak bisa hatam. Sehingga ada ulama yang menyatakan, loh, ya nek itu menjadi kebiasaan Anda baca Al-Quran, bacaan, enggak apa-apa. Itu catatan pertama, ya kan? Karena memang tidak ada dalil yang kuat, Pak, nas yang kuat, ya, yang kuat. Ya, ada sih dalil, tapi yang kuat gitu, yang kemudian diambil oleh para ulama, disepakatin gitu, nggak ada gitu. Yang menyatakan orang menstruasi tidak boleh baca Quran. Tuh. Nah, yang nggak boleh itu menyentuh. Nah, catatan yang kedua, kalau bisa jangan kondisi menyentuh mushafnya. Nah, sekarang kan sudah ada di beberapa toko buku mushaf khusus wanita. Ada ya, mushaf khusus wanita yang sudah warna-warni, ada ungu, ada pink, ada hijau, macam-macam itu kan ya. Itu khusus wanita. Jadi kena anak wong lanang pegang kayak begitu, itu kan namanya senang warna pink gitu kan ya. Senang warna ungu gitu kan. Itu biasanya ada bludrunya, ada kain. Kalau istilah guru saya itu, tidak apa-apa baca Quran dalam kondisi berhalangan bagi perempuan, tapi pakai pelapis ketika bacanya itu, pakai pelapis Al-Quran. Ya, apa kain apa gitu. Jangan sampai langsung menyentuhnya. Ini saya ambil pendapat itu, Pak. Oke. Di antaranya Syekh Jabir, tahu Syekh Jabir ya, yang berpendapat itu boleh membaca Al-Quran dalam kondisi menstruasi. Tapi kalau Syafi'iyah, terus dalam kitabnya Imam An-Nawawi, yaitu Astaghfirullahaladzim, tentang berinteraksi dengan Al-Quran, ada kitabnya kecil bahasa Arab, itu nggak boleh, itu nggak boleh di situ. Ya memang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Yang ibu-ibu nggak ada ini? Silakan ibu-ibu. Silakan ibu. Minta bantuannya untuk mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekarang ini saya mencoba mencari tambahan ilmu di internet. Terus yang saya temukan misalnya tentang keadaan ruh setelah kita mati. Nah, terus yang saya temukan itu jawabannya di suatu situs yang memang memberikan pemahaman kepada saya. Oh, saya mengerti gitu. Nah, setelah saya baca-baca lebih jauh lagi, situsnya itu ternyata berasal dari Iran. Saya pikir kan kalau Iran identiknya dengan Syiah. Nah, pas saya baca kebanyakan lagi, oh ternyata iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah mereka tuh konsep Quran, terus iman atau apanya tuh sesuai dengan kita ya sunnah gitu, yang sunni gitu. Itu yang saya tanyakan, Pak Ustadz. Terus perbedaannya apa aja? Syiah sama Sunni ya. Apakah ada bahayanya untuk kita gitu terkait dengan ada beberapa perbedaan dalam hal beribadah dan mempercayai tentang imam gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya, karena saya harus bergeser ke tempat yang lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Syiah sama Sunni jelas berbeda. Syiah diawali S, I, A, Sunni, S, U, N. Ini beda satu. Dari aspek itu tulisan ya. Dari just kidding saja, just kidding. Yang paling prinsip dari perbedaan itu adalah perbedaan akidah. Rukun imannya berbeda, Ibu. Rukun imannya berbeda. Kita ada 6, yang keenam apa? Rukun iman kita yang keenam apa? Qadar. Di Syiah yang keenam itu adalah imamah. Jadi bagi Syiah meyakini dan mempercayai imam yang ke-12 yang sekarang lagi ditunggu, ada al-imam al-muntadhar, imam yang ditunggu, itu adalah sebuah rukun bagi mereka. Nggak percaya, kafir. Bukan nggak bisa begitu kan ya? Nah, itu beda kita dengan mereka itu kan ya. Terus dalam masalah penghinaan kepada para sahabat-sahabat,
Bagaimana Aisyah, maaf ya, saya nggak mau ngomong karena bahasanya kotor terhadap Aisyah mereka. Saya nggak mau ngomong, nggak mau nirukan mereka lah. Pokoknya subhanallah, sakit hati kalau kita dengar. Bagaimana ke Sayyidina Umar, bagaimana ke Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ada cerita, ini yang cerita guru saya ini. Jadi di Mekah itu ada seorang kaya pengembala kambing domba. Itu salah satu yang mengembala itu orang Syiah. Orang Syiah. Nah, karena si tuan si juragan kambing ini ya toleran, tidak apa-apa dipekerjakan orang Syiah ini. Maka apa ya, pada suatu saat, setiap saat dia selalu mendengar, si tuan juragan ini selalu mendengar orang ini berdialog dan menyebut Abu Bakar, menyebut Umar, Utsman, disebut-sebut. Lama-lama penasaran, diintip, kamu ngambil sopo yo? Ternyata ngomong sama siapa? Sama kambing-kambing. Ditanya, kamu ngomong tentang Abu Bakar, Umar, Utsman itu sama siapa tadi kamu ngomongnya? Kok manggil-manggil, Abu Bakar, sini makan, Umar, sini makan, Utsman, sini makan. Ya itu kambing-kambing itu. Loh, kamu nganggap Abu Bakar seperti kambing ini? Iya, mereka itu perebut kekuasaan imam kami, Ali gitu kan. Mereka itu kotor di hadapan Tuhan. Berani dia ngomong, langsung dipenggal lehernya itu. Dipenggal di depan anaknya. Terus akhirnya mati, lari, si tuan ini lari karena mau ditangkap polisi. Berbulan-bulan dia sembunyi. Terus suatu saat dia diimpeni Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, udah kamu keluar saja, tidak apa-apa ditangkap. Nanti saya ditangkap ya Rasulullah, tidak apa-apa. Nanti kalau ditangkap, kamu bilang yang dibunuh itu adalah kambing. Yang saya kemarin penggal itu adalah kambing. Loh kok begitu ya Rasul? Udahlah kamu ngomong begitu. Ini cerita ini true story, tapi tidak ada riwayat yang jelas. Dari guru ke guru lah itu kan ya. Nah akhirnya apa? Dia keluar ketangkap sama polisi di daerah sana, tangkap, disidang, dan dia ngaku nggak membunuh. Saya nggak membunuh orang tuanya ini, kan anaknya saksi kan. Saya nggak membunuh orang tuanya. Yang saya bunuh itu kambing. Loh, yang dimakamkan itu manusia kok, bapaknya ini. Ya kalau nggak percaya dibuka aja. Padahal dia juga rodok ndredeg, kok dibuka ya duduk kambing. Mimpi sama Nabi kan pasti terjadi, saudara. Mimpi sama Nabi itu kan mesti ya Nabi. La yatamassalu bi syaitan, kata Rasulullah. Man ro'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, ro'ani yaqadah, maka dia akan melihat aku di alam jaga. La yatamassalu bi syaitan, setan gak akan pernah menyerupai diriku. Itu kata Rasulullah. Akhirnya apa? Dibongkar sama aparat, dibongkar kambing, udah nggak ada kepalanya. Itu, jadi mereka begitu. Makanya Majelis Ulama Jawa Timur menyatakan sesat itu ajaran Syiah. Sesat ya, bukan kafir lah ya. Harus dibedakan antara sesat sama kafir. Jadi sesat. Itu ya, ibu-ibu, sementara itu aja dulu ya, karena sebelum panjang kajian Syiah Sunni itu kan nggak bisa satu kali pertemuan itu kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.